Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadiin, para subscriber, penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa dan kesesatan. Amin, Allahumma amin. Kalau saya perhatikan perseteruan masalah nasab ini, anggaplah perseteruan ya, ini bukan lagi dalam ranah ilmiah kayaknya, tetapi sudah mengarah kepada saling hujat, saling caci di antara pendukungnya dari yang pro dan kontra. Bukan hanya dari salah satu pihak, tapi kedua-duanya sama-sama sudah mengarah kepada saling hujat, saling caci, dan ya melemparkan kata-kata kotor terhadap orang yang berada di hadapannya, berada di seberangnya. Tapi entahlah apakah benar kata-kata yang kotor itu keluar dari para pendukung, dari kedua belah pihak, atau memang ada pihak ketiga yang sengaja ingin semakin memperkeruh dan memperuncing masalah ini. Dari ranahnya pembahasan masalah ilmiah, tetapi malah mengarah kepada saling caci, saling hujat. Padahal hal semacam ini di dalam NU itu sudah biasa. Ketika di Bahsul Masail di antara kedua kubu itu, bahkan sampai kadang-kadang bahasa kasarnya ini, urat leher ini sampai terlihat karena mempertahankan pendapatnya masing-masing. Tetapi itu tetap ranahnya ranah ilmiah, tidak sampai saling hujat, tidak sampai saling caci maki, tidak. Tapi tetap dalam pembahasan ilmiah mempertahankan pendapatnya masing-masing sampai pada suatu klimaks, yakni suatu keputusan yang diputuskan oleh musahihnya. Setelah itu biasa mereka duduk bersama makan, kemudian bercanda lagi, tidak kemudian saling hina, saling caci di antara kedua kubu. Sebagaimana yang dialami oleh Huzaini ini, beliau dulu dipuji, disanjung, kemudian setelah beliau itu katakanlah berseberangan dengan pendapatnya Kiai Imad dan pendukungnya, beliau itu dicaci, dihina, dibully, dan lain-lain sebagainya. Sama dulu ketika beliau itu seakan-akan membela Kiai Imad, ya mereka itu Huzaini ini maksudnya diserang seperti itu oleh pihak sebelah. Ya memang kemungkinan bisa yang saling hina, yang saling caci itu adalah dari para pendukung masing-masing. Katakanlah dari pendukung militannya. Bisa juga hal ini itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang memang ingin memperkeruh suasana ini. Padahal kalau saya perhatikan konten-konten beliau Huzaini ini, dua-duanya sama-sama dihantam, dua-duanya sama-sama diluruskan. Jadi beliau itu membahas memang benar-benar ilmiah, memang benar-benar berdasarkan referensi, dan alasan-alasan beliau itu memang logis. Baik, ini ada satu komentar yang mengomentari channel beliau, yang mengomentari video beliau. Dan komentar ini sudah mengarah kepada fitnah terhadap Huzaini ini. Ini sengaja namanya saya samarkan, saya hapus. Komentarnya kan tambah jelas bahwa Zaini pro-nya Bani Ba'alwi yang bukan ahli DNA, ngoceh-ngoceh soal DNA. Jelas bukan? Zaini pentolan FPI HTI yang masih setia terhadap POC Belanda. Ini ketika beliau Huzaini ini membahas tentang DNA,
yang sampelnya ternyata menurut Ketua Naat itu diambilkan dari sampelnya keturunan Sayyidina Hasan dan Husain yang dianggap paling sahih. Menurut penjelasan Ghuzaini bahwa ternyata yang dijadikan sampel paling sahih dari keturunan Sayyidina Hasan dan Husain ini ternyata juga berdasarkan referensi kitab. Nah, kalau kita menolak menggunakan referensi kitab, padahal ternyata yang dijadikan sampel paling sahih itu juga ternyata berdasarkan referensi kitab. Jadi mengatakan bahwa DNA ini adalah sesuatu yang sudah valid untuk mengetahui ini keturunan siapa, ternyata yang dijadikan sampel itu malah sesuatu yang dianggap sahih yang berdasarkan penjelasan atau referensi atau manuskrip. Padahal tidak ada kitab yang sezaman juga yang menjelaskan siapa yang paling sahih di antara keturunan itu. Misalnya dari keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di situ tidak ada ulama yang sezaman yang menulis nasab-nasab beliau. Makanya menurut penjelasan beliau, jika tes DNA menggunakan sampel yang sampelnya itu dari keturunan Sayyidina Hasan dan Husain yang ditetapkan kesohiannya berdasarkan referensi kitab, ini kan blunder. DNA katanya paling sahih bukan kitab, karena kitab bisa saja dirubah, kitab bisa saja dipalingkan, kitab bisa saja dipalsukan. Kalau DNA tidak, tetapi kesohihannya yang dijadikan sampel adalah berdasarkan kitab. Padahal kitab itu katanya bisa dipalingkan dan bisa dipalsukan penjelasannya itu. Ya, kemudian ada komentar yang seperti ini. Tapi sebenarnya ini menurut saya ini menambah pahala untuk Ghuzaini. Padahal beliau itu adalah NU di Pamekasan. Ya kan, beliau itu sering mengikuti Bahsul Masail di Pamekasan. Saya lihat ada videonya ketika beliau itu mengikuti salah satu kajian ilmiah, yakni Bahsul Masail di NU Pamekasan. Kenapa saya mengatakan bahwa ini sebenarnya mentransfer pahala atau menambah pahala terhadap Ghuzaini? Karena pahalanya orang yang memfitnah seperti itu ini akan diberikan terhadap Ghuzaini. Dan orang yang memfitnah seperti ini, menurut penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak itu namanya menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Karena pahalanya, kalau pahala dari orang tersebut yang memfitnah itu, kalau tidak minta maaf terhadap orang yang difitnahnya, maka pahala kebaikannya akan diberikan terhadap orang yang difitnah. Kalau kebaikannya sudah tidak ada, maka kejelekan atau dosa-dosa yang dikerjakan oleh orang yang difitnahnya akan diberikan dosanya itu, kejelekannya itu terhadap orang yang memfitnahnya.